Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adi Balik Jaladri dari program studi hubungan syariah UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai on-the-job training, yaitu salah satu metode pelatihan kerja yang banyak dilakukan dalam dunia perbankan maupun organisasi lainnya. Nah, pelatihan ini menjadi sangat penting karena dilakukan langsung di tempat kerja, sehingga peserta dapat belajar secara praktis dan aplikatif. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian job training. The job training atau pelatihan di tempat kerja ini adalah metode pelatihan di mana karyawan belajar sambil bekerja, peserta tidak hanya mendengarkan teori, tapi juga mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Biasanya pelatihan ini dilakukan dengan bimbingan dari atasan, mentor, atau rekan kerja yang lebih berpengalaman. Tujuannya agar peserta mampu menguasai tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara efektif serta menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Misalnya yaitu ada kelebihan dan ada on-the-job training. Nah, kelebihan pada on-the-job training sendiri eh, dapat tiga bagian, yaitu langsung diterapkan di tempat kerja. Biaya yang relatif rendah dan meningkatkan produktivitas. Kekurangan dari on-the-job training sendiri itu ada resiko kesalahan kerja, membutuhkan mentor yang berpengalaman, serta mengganggu aktivitas kerja pada saat pelatihan yang bersifat sementara. Untuk metode on-the-job training sendiri dapat 6 bagian, 6 metode, yaitu yang pertama job instruction atau instruksi kerja atau pelatihan ini yang tahap dengan penjelasan dan demonstrasi. Metode ini dilakukan dengan memberikan penjelasan dan demonstrasi eh, kerja langkah demi langkah. Setelah itu, peserta diminta mempraktikkan secara langsung hingga mampu melakukan tugas dengan benar. Contohnya pada pelatihan telebank dalam melayani transaksi nasabah dilakukan oleh karyawan yang lebih senior. Yang selanjutnya yaitu performance aid, yaitu peserta dilakukan atau diberikan panduan atau daftar langkah kerja seperti checklist agar dapat bekerja dengan lebih sistematis. Panduan ini membantu menghindari kesalahan dan memastikan standar kerja terpenuhi. Jika ada job rotation atau rotasi pekerjaan agar peserta memahami berbagai tugas. Dalam metode ini, peserta dipindahkan ke berbagai posisi atau bagian yang berbeda untuk memahami fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan keterampilan karyawan. Yang keempat, yaitu ada apprenticeship, yaitu magang atau pemagangan. Sistem pelatihan ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu di bawah pengawasan mentor profesional yang menangani peserta itu sendiri. Peserta sendiri belajar dari pengalaman nyata sekaligus mendapatkan bimbingan langsung di lapangan. Bila ada coaching atau pembimbingan, yaitu seorang atasan membimbing bawahannya secara personal untuk meningkatkan kemampuan kerja. Metode ini fokus dengan pengembangan kinerja individu berdasarkan kebutuhan spesifik. Yang keenam dan yang terakhir yaitu mentoring atau pendampingan. Mentoring ini dilakukan dalam jangka panjang di mana seseorang senior yang memberikan arahan dan motivasi kerja kepada juniornya. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan, tapi juga membangun kepercayaan diri dan etika kerja. Nah, untuk tahapan on-the-job training sendiri, terdapat 4 tahapan, yaitu preparation, instruction, performance, dan follow-up. Yang pertama itu preparation atau menyiapkan peserta dan pelatihan dan alat pelatihan.
Pada tahap ini, perusahaan menyiapkan serta alat serta rencana pelatihan. Mentor juga dijelaskan mengenai tujuan dan metode pelatihan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu ada instruction atau pemberian instruksi, yaitu memberikan penjelasan dan demonstrasi. Mentor memberikan penjelasan dan demonstrasi cara kerja yang benar. Dan peserta dapat mengajukan pertanyaan jika ada hal yang belum dipahami atau masih dibingungkan. Yang ketiga ada performance atau pelaksanaan, serta mempraktikkan pekerjaan yang sudah diberikan oleh mentor. Peserta mulai melakukan pekerjaan nyata dengan bimbingan mentor dan yang memiliki tujuan untuk melatih keterampilan dan ketepatan dalam bekerja. Yang keempat yaitu ada follow up atau evaluasi dan tindak lanjut. Itu mengevaluasi hasil pelatihan dan memberi umpan balik. Setelah pelatihan selesai, lakukan evaluasi untuk menilai hasil kerja peserta. Dari sini, mentor memberikan umpan balik agar dapat terus memperbaiki kinerjanya. Untuk perbandingan antara off the job dengan the job training sendiri memiliki dua perbedaan utama. Yang off the job dilakukan di tempat kerja dan fokus pada teori-teori yang diberikan oleh mentor. Untuk on the job sendiri dilakukan di tempat kerja dan fokus pada praktik. Nah, untuk eh, perbedaan lainnya bisa dilihat dari segi biaya, yaitu akan lebih eh, murah untuk yang on the job training, serta keefektifan yang lebih efektif untuk yang off the job training. Untuk selanjutnya, keduanya ini dapat dikombinasikan agar hasil pelatihan lebih efektif. Eh, Kedua metode ini lebih baik dan lebih efisien untuk dikombinasikan karena peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam praktik langsung di tempat kerja atau organisasi. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan, job training ini merupakan metode pelatihan yang sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan, terutama di dunia kerja yang dinamis seperti perbankan syariah. Melalui pelatihan langsung di tempat kerja, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tapi juga memahami budaya kerja dan nilai-nilai profesionalisme. Sekian pemaparan saya tentang job training. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.